welcome back to my channel. Buat adik-adik atau teman-teman yang belum kenal sama aku, kita kenalan dulu ya. Jadi nama aku adalah Francisca Sonia Rikianto. Teman-teman ataupun adik-adik bisa panggil aku Sonia. Aku adalah personal finance enthusiast yang juga suka untuk sharing terkait intip karir. Dan aku udah sering publish video series intip karir. Jadi aku mendatangkan teman-temanku yang ada di industri banking, FMCG, financial technology, dan masih akan lebih banyak lagi ke depannya. Buat teman-teman atau adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Jadi teman-teman atau adik-adik bisa dapat notifikasi kalau aku upload video terbaru terkait intip karir ataupun cerita investasi bareng Sonia. Nah, di kesempatan kali ini aku mau berbagi ke adik-adik semuanya karena aku tuh dapat informasi kalau Otoritas Jasa Keuangan atau OJK itu sedang membuka program magang atau PKL, program kerja lapangan untuk adik-adikku yang masih kuliah. Jadi kalau misalnya teman-teman masih kuliah ataupun teman-teman punya adik atau saudara atau teman yang masih kuliah, boleh banget untuk dikasih tahu atau kalian share video ini ya, biar mereka juga tahu kalau OJK itu lagi buka program magang ataupun PKL. Di sini aku akan sharing ke adik-adik semuanya tentang proses tahapannya apa aja sih yang harus adik-adik tempuh, lalu juga persyaratan-persyaratan dokumennya aku akan tuntun satu-satu langkah per langkah. Oke, kita bahas ya. Jadi, untuk program praktek kerja lapangan atau PKL yang ada di Otoritas Jasa Keuangan ini, karena saat ini lagi masa pandemi, jadi sistemnya itu adalah online. Adik-adik atau teman-teman bisa PKL secara online atau daring. Untuk program praktek kerja lapangan ini, aku akan jelaskan beberapa prosedur atau persyaratannya. Untuk persyaratan yang pertama, yaitu permohonan magang atau PKL, itu adik-adik harus ajukan paling lambat 2 bulan sebelum waktu pelaksanaan magang ataupun PKL. Nah, untuk prosedur yang kedua, dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan itu akan memberikan konfirmasi melalui email adik-adik paling lambat 1 bulan sebelum waktu pelaksanaan PKL. Untuk prosedur yang ketiga, itu pelaksanaan PKL di OJK adalah untuk unit pekerjaan yang bersifat umum atau administratif dan tidak bersifat rahasia. Selanjutnya, untuk durasi pelaksanaan PKL nih, adik-adik kan pasti penasaran kan, kira-kira berapa lama sih Kak PKL-nya gitu kan. Di sini itu tertuang minimal itu 1 bulan dan maksimalnya itu adalah 2 bulan. Dan ini itu disesuaikan dengan kebutuhan dari OJK serta mengikuti ketentuan waktu kerja pegawai OJK. Jadi pegawai OJK di sini itu yang tertulis itu adalah masuknya itu Senin sampai Jumat. Untuk jamnya itu pukul 7.10 hingga 16.15 WIB. Jam masuknya ini itu mengikuti waktu kerja di kantor regional dan kantor OJK di daerah adik-adik ya. Jadi beda-beda ngikutin peraturan yang ada di kantor wilayah masing-masing OJK. Tapi kan lumayan banget ya adik-adik, kalian bisa magang 1 hingga 2 bulan. Cocok banget nih buat adik-adik yang lagi ada liburan kuliah antar semester. Jadi liburan antara semester 1 ke semester 2 atau semester 2 ke semester 3 dan seterusnya sampai kalian udah semester akhir pun juga bisa kan. Daripada kalian nyantai-nyantai aja main game gitu kan, mendingan kalian ikutan magang. Jadi magang itu tuh fungsinya banyak banget nih buat adik-adik yang masih kuliah. Kalian bisa tahu kira-kira nanti setelah kalian lulus itu kalian mau berkarir di bidang apa. Lalu juga kalian bisa belajar untuk mengimplementasikan ilmu-ilmu yang adik-adik dapatkan di kelas ataupun di kuliah ke dunia praktik lapangan langsung. Nah, selain itu adik-adik juga bisa belajar soft skill untuk bekerja. Jadi soft skill apa aja sih yang diperlukan gitu kan. Itu adik-adik bisa asah melalui program magang. Selanjutnya nih adik-adik mengenai persyaratannya. Jadi adik-adik itu bisa menyampaikan dokumen persyaratan yang terdiri dari 3 hal. Yang pertama itu surat pengantar dari universitas ataupun sekolah yang ditujukan kepada Direktur Pengembangan Sektor Jasa Keuangan. Yang kedua, adik-adik bisa melengkapi kurikulum vitae yang ada fotonya juga, atau CV ya. Jadi adik-adik kan punya CV tuh. Kalian kumpulkan untuk mendaftarkan magang di OJK ini. Dan syarat yang ketiga yaitu formulir permohonan PKL yang dapat diunduh di sini. Untuk formulirnya itu adik-adik bisa download di ojk.go.id/id/pages itu halaman gitu ya. Terus /praktek kerja lapangan .aspx.
Untuk praktek kerja lapangannya, P-nya besar, K-nya besar, L-nya besar, oke? Nanti aku taruh aja, biar adik-adik lebih gampang. Untuk seluruh dokumen yang tadi yang aku sebutin, itu kalian scan. Setelah di-scan, itu kalian bisa kirim melalui email ke pkl@ojk.go.id. Aku tulis juga di sini. Dengan mencantumkan judulnya itu adalah permohonan PKL OJK underscore periode underscore nama lengkap underscore jurusan underscore universitas atau sekolah kalian. Ini aku contohin, misalnya aku ya yang daftar. Permohonan PKL OJK underscore nama aku Francisca Sonia underscore S1 akuntansi underscore Universitas Diponegoro. Contoh subjeknya seperti itu. Nah, kalau untuk adik-adik yang ingin PKL selain di kantor pusat atau Jakarta, adik-adik bisa langsung menyampaikan dokumen persyaratan tadi ke kantor regional dan juga kantor OJK yang ada di halaman ini. Halamannya nanti aku cantumin di sini juga, itu di https://www.ojk.go.id/id/contact.aspx. Nanti aku taruh aja ya linknya ya. Jadi sekian adik-adik untuk info magang kali ini. Kali ini tuh agak beda sama biasanya ya. Biasanya kan aku sharing tentang dunia kerja di berbagai industri dengan invite teman-teman aku. Tapi kali ini Intip Karir part 5 ini aku mau kasih info ke adik-adik semuanya untuk magang di Otoritas Jasa Keuangan atau di OJK. Jangan lupa untuk subscribe. Jadi kalau ada video-video tentang Intip Karir selanjutnya, adik-adik bisa dapat notifikasinya. Karena sebenarnya aku masih punya banyak cerita sih. Aku masih pengen share tentang pengalaman magang aku di Bank Indonesia, pengalaman magang aku di Gojek, dan mungkin masih banyak lagi gitu yang bisa aku share ke adik-adik, ataupun pengalaman kerja teman-temanku yang ada di industri lain. Jangan lupa untuk like kalau kamu suka sama video ini, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman terdekat kalian ataupun ke keluarga kalian kalau kalian merasa bahwa video ini bermanfaat untuk kalian dan untuk mereka. Thank you for watching. Jangan lupa untuk stay healthy and stay safe. Thank you guys for listening me.